Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga aku di YouTube ya. Jadi video ini akan membahas lagi soal sablon DTF. Nah, disclaimer dulu nih, video ini bukan buat kalian para sepuh ya. Video ini buat kalian pemula yang belum pernah cetak sablon DTF atau pernah cetak sablon DTF baru sekali dua kali dan ngerasa hasilnya belum maksimal. Video ini cocok banget buat kamu. Jadi jangan lupa ditonton sampai selesai. Video kali ini saya akan membahas gimana cara pesan sablon DTF mulai dari awal sampai nanti kita akan pasang ke medianya. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya akan kasih tahu dulu buat teman-teman tentang sablon DTF ini di pasaran. Oke, jadi di pasaran atau di marketplace lah ya, kalian bisa lihat bahwa sablon DTF itu ada beberapa varian. Nah, saya akan bagi menjadi dua. Pada umumnya, DTF itu ada dua varian. Yang pertama adalah untuk hasil cetak DTF ukuran desktop. Biasanya ini ukurannya 30 cm ya untuk lebarnya, dan ada satu lagi untuk varian large. Dia ukurannya bisa sampai lebar 60 cm. Dan biasanya sablon DTF ini dijual secara dua versi. Yang pertama adalah satuan dan yang kedua adalah meteran. Untuk satuan ini biasanya dijual dengan ukuran kertas ya, mulai dari A3, A4, A5, A6, bahkan sampai ukuran logo. Dan satu lagi untuk ukuran meteran. Nah, untuk meteran ini juga ada dua versi. Meteran ukuran 30 cm x 100 cm atau 60 cm x 100 cm. Dan untuk meteran ini biasanya minimal ordernya adalah 1 meter atau 100 cm. Di ukuran 100 cm kali 30 cm atau 60 cm, kalian bisa masukkan banyak sekali desain. Ya, nggak cuma satu desain aja, banyak desain dan banyak ukuran tuh bisa. Dan untuk rentang harga, sablon DTF ini mulai dari 25.000 per meter sampai 75.000 per meter. Dan yang perlu kalian ingat, untuk sablon DTF ini ada harga, ada kualitas. Oke, sebelum kalian pesan sablon DTF, kalian harus tentukan dulu nih media yang mau kalian pasang sablon DTF-nya. Bisa itu kaos, bisa itu baju, bisa itu celana, bisa itu topi, tote bag, jaket, jeans, hoodie, kardus, tembok, dinding, ubin, bisa juga ya. Nah, yang perlu kalian tahu, sablon DTF ini bisa dipasang di berbagai media ya. Yang penting, yang pertama adalah media yang dipasang ini dia tahan panas setrika, karena pemasangannya pakai setrika. Yang kedua, medianya ini harus datar, ya, datar dan halus rata. Sebenarnya kalau nggak rata pun bisa nempel, nempel tuh bisa, cuma nanti hasilnya nggak akan bisa maksimal. Jadi nggak direkomendasikan ya. Next, setelah kalian tahu media yang mau kalian sablon, kalian tentukan atau kalian cari desainnya. Mau desain apa aja itu bisa dicetak di sablon DTF. Tapi ada beberapa catatan yang perlu harus kalian tahu. Kalau ngomongin bisa atau enggak, semua desain itu bisa dicetak, bisa. Cuma ada beberapa desain yang nanti hasilnya enggak seperti yang kita harapkan. Di sini saya kasih contoh desain yang harus kalian hindari kalau kalian cetak sablon DTF. Kebanyakan yang masih sering dilakukan itu adalah cetak dengan desain gradasi atau desain shadow seperti ini. Nah, desain ini tuh ada desain yang transparan ya. Jadi ada bagian-bagian di desain ini itu yang transparan, sehingga nanti kalau dicetak ya, nanti itu hasilnya akan seperti ini. Yang perlu teman-teman tahu bahwa DTF ini dia itu dicetak dengan sistem pertama itu dia tinta warna, kemudian ditimpa dengan tinta putih. Ya, tinta putih. Tinta putih ini punya fungsi yang pertama dia untuk memperkuat warna, dan yang kedua dia juga bisa memperkuat untuk powder yang nantinya akan menempel di tinta ini. Nah, kebanyakan untuk hasil cetakan desain transparan ya, seperti ini, itu nanti dia tidak akan tertimpa tinta warna putih. Atau bisa juga nanti tinta warna putihnya ini dia akan keluar dari desainnya. Nah, ini nanti dampaknya di mana sih? Yang pertama, kalau misalkan tinta putih ini tidak menimpa ke tinta warnanya, resikonya adalah bisa jadi powdernya nanti itu tidak akan menempel di bagian-bagian desain. Nah, hasilnya contohnya kayak gini.
Ini efeknya ketika di sablon atau diaplikasikan nanti, itu nanti masih ada banyak beberapa bagian desain yang tersisa di pad filmnya atau tidak menempel di bahan atau media yang kita sablon. Nah, itu salah satu desain yang harus kalian hindari, yaitu desain shadow atau desain gradasi atau desain-desain tidak solid ya. Karena DTF ini bagusnya adalah dicetak ke desain-desain yang solid. Nah, selanjutnya kalian juga harus perhatikan untuk warna. DTF ini kebanyakan di pasaran itu hanya berbasis warna CMYK. Itu tidak bisa untuk cetak warna-warna yang aneh. Misalkan nih untuk warna-warna yang kayak stabilo, warna-warna emas atau gold, warna-warna reflektif. Ya, kalau kalian memaksa untuk cetak desain seperti itu, nanti hasilnya tetap tidak akan bisa mendekati, ya. Pasti hasilnya akan sedikit berbeda dengan yang kalian harapkan. Jadi, amannya untuk cetak sablon DTF ini pakai desain-desain atau warna-warna yang standar aja. Oke, jadi biar gampang dipahami, saya mau kasih contoh nih ke teman-teman gimana kalau saya mau cetak sablon DTF. Nah, kali ini saya mau pasang sablon DTF itu di kaos, dan kaosnya itu warnanya putih. Dan untuk desainnya kayak gini. Nah, ini adalah desain yang mau saya pasang di kaos warna putih. Untuk ukuran di belakang seperti ini, itu biasanya ukuran A3. Nah, kalau kalian bisa bikin mock up seperti ini, itu lebih bagus. Tapi, kalau teman-teman nggak bisa bikin mock up dan pengen memastikan ukurannya, teman-teman bisa menggunakan penggaris dan kalian ukur langsung ke medianya. Oke, jadi ini adalah desain yang mau saya cetak. Ya, desainnya seperti ini. Jadi desain ini bisa nunjukin ke kalian bahwa DTF itu bisa cetak bermacam-macam desain ya. Mau foto itu bisa, kayak contoh ini ada fotonya. Terus mau tulisan aja juga bisa, dan mau warna-warni itu juga bisa. Dengan catatan warna tadi sesuai dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, tipsnya kalau kalian mau merubah ukuran desainnya, kalian harus pastikan bahwa tidak ada area yang kosong ya, seperti ini. Ini masih ada area yang kosong. Nah, biar ukurannya bisa pas, kalian harus crop dulu ya. Kalian crop aja. Bahasanya apa ya? Mepetin, dipepetin. Dipepetin ke desainnya. Jadi usahakan di sebelah kanan, kiri, atau atas itu nggak ada space kosong. Biar ukurannya itu bisa pas. Oke, saya kasih contoh ini lewat Photoshop ya. Jadi kalau kalian pakai HP itu juga bisa. Yang penting kalian crop tidak ada sisi-sisi yang kosong. Nah, kalau di sini kan dia udah mentok nih di sini desainnya, ini udah mentok di sini, yang di bawah juga udah mentok, di atas juga mentok. Kalau kosongnya di bagian-bagian sini itu nggak masalah ya. Oke. Nah, ini untuk desain bagian belakangnya. Ya kan? Karena untuk bagian depannya belum ada. Nah, bagian depannya saya akan taruh di sini. Ini bagian depannya ya. Jadi ini mau saya kasih nanti untuk logo bagian depan. Karena di sini masih ada space kosong, nah makanya saya taruh sini. Nanti tinggal kita gunting aja. Nah, sebenarnya kalau masih ada space kosong ini, kalian bisa mau tambahin desain-desain yang lain itu juga nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal potong-potong sendiri aja. Itu salah satu tip biar kalian bisa memaksimalkan area cetaknya. Karena mau cetak banyak, sedikit, full atau enggak, itu harganya untuk satuan sama. Oke. Nah, kita lihat ukurannya. Ukurannya tadi kan saya mau dibikin lebar 29 ya. Nah, kalau saya bikin lebar 29, nanti tingginya itu cuma 34 cm. Oke, berarti ukuran desainnya ini adalah 29 kali 34 cm. Jadi, ukuran seperti ini nanti saya harus pesan di ukuran A3 kalau mau satuan. Ya, ukuran A3. Nanti masih ada sisa, cuma nggak apa-apa lah ya. Jadi, setelah desain udah siap seperti ini, ya, ukurannya udah sesuai, terus desainnya sudah masuk semua, kalian bisa langsung save aja ke format PNG ya, biar backgroundnya tetap transparan. Di HP juga sama,
Intinya kalian bisa ngerubah untuk ukuran desainnya ini sudah siap cetak. Nah, jadi kalau desain kalian udah siap, kalian tinggal langsung aja pesan sablon DTF custom di tempat jasa cetak sablon DTF. Kali ini saya mau kasih contoh kalau kalian pesan di Main Tinta. Bisa langsung aja masuk di Shopee ya, dan kalian tulis nama tokonya. Saya kasih contoh di sini order di Main Tinta ya. Oke, di sini ada produk satuan dan ada produk meteran nih. Kalian bisa pilih yang satuan aja. Nah, untuk variannya, kalian tadi pilih di ukuran A3 atau di ukuran 30 kali 40. Oke? Karena desain yang kalian cetak ukurannya itu 29 kali 34. Ya, di sini saya berarti cekot ukuran A3 atau 30 kali 40. Sama aja. Nah, setelah kalian check out, kalian bisa kirim desainnya itu ke email ya. Email sudah ada di deskripsi. Tinggal kalian langsung kirim aja. Nah, karena desain kalian tadi udah sesuai ya, udah siap cetak ya, desain ukurannya udah sesuai, udah nggak ada yang perlu dirubah-rubah lagi. Jadi kalian cuma tinggal kirim email desainnya aja dan nomor pesanan. Nah, saya kasih lihat nih proses cetaknya. Oke, ini udah jadi hasil cetaknya. Nanti kira-kira mau saya pasang di kaos seperti ini ya, tapi di bagian belakang. Dan untuk cara pasangnya nanti kita pasang pakai setrika. Oh ya, mumpung ingat, karena banyak juga pertanyaan kalau sablon DTF dipasang pakai setrika itu bagus apa enggak gitu ya. Gini, prinsipnya sablon DTF itu diaplikasikannya pakai yang namanya mesin hot press. Fungsi utamanya itu ada dua. Yang pertama, itu untuk dapetin suhu panasnya, dan yang kedua adalah untuk dapetin press ya atau tekanannya. Jadi pertanyaannya kalau pakai setrika itu bisa apa enggak? Yang penting kalau pakai setrika kalian bisa tentuin suhunya itu ya paling enggak mendekati lah ya, mendekati. Dan yang kedua, pastikan kalau pakai setrika itu jangan cuma digosok, tapi benar-benar ditekan atau dipres sesuai dengan fungsi mesin press ini. Jadi dia ditekan gitu ya. Jadi setrikanya itu ditekan. Oke, pertama siapin dulu ya setrikanya. Pastikan setrikanya udah panas. Kalau menurut teori ya, sablon DTF ini dipasang di temperatur di 160. Dan kalau setrika itu dia suhunya antara 100 sampai 200 derajat Celcius. Jadi kalau untuk dapetin suhu 160 itu kalian bisa pakai di temperatur cotton atau di temperatur maksimal lah. Jadi untuk dapetin suhu 160 derajat itu bisa ya. Nah, tadi kan saya mau gunakan logo desain ini untuk logo ya. Jadi dipotong dulu desain ini. Potong aja pakai gunting. Ini akan taruh di depan untuk logo. Dan ini di belakang. Pertama kalian harus ratakan dulu area yang mau kalian pasang sablon. Pastikan areanya itu udah rata, tidak ada lekukan. Nah, setelah itu letakkan sablonnya yang mau dipasang. Oke. Nah, kalau kalian mau taruh di logo sebelah dada kiri, itu ada tipsnya ya. Tipsnya itu kalian ambil tarik lurus garis ini. Ya, kerah ini kalian turun ke bawah. Kemudian di sini ada ketek ya. Nah, di sini ada ketek nih, kalian tarik aja, nanti akan ketemu. Nah, kira-kira di sini berarti. Oke, pastikan dia berada di tengah-tengah ini. Sebenarnya terserah ya, kalian mau pasang di mana aja itu terserah kalian. Karena custom, jadi bebas. Oke, setrika udah panas. Ingat ya, jangan digosok, tapi ditekan. Kalau kalian nggak yakin setrika kalian ini anti lengket, kalian bisa lapisi menggunakan kertas HVS. HVS seperti ini untuk melapisi ya. Tinggal kalian taruh aja di sini dan kalian tinggal tekan. Oke, ingat ya, ditekan.
selama 10 detik. Karena prinsipnya tadi mesin hot press itu untuk dapetin panas dan tekanan. Jadi kalian bisa tekan selama 10 detik ya. Oke, setelah 10 detik kalian lepas, angkat. Dan kalian bisa gosok-gosok area sablonnya pakai kain ya, karena ini panas. Gosok-gosok aja supaya dia lebih merekat. Ini mau kalian kelupas sekarang atau nanti nggak masalah. Kalau saya, biar dia dingin dulu, sambil nunggu dingin saya pasang bagian belakang. Sama, ratakan dulu areanya, jangan ada yang terlipat ya. Jadi setelah rata, kalian letakkan sablonnya. Nah, untuk biar tahu pas di tengah, kalian bisa gunakan penggaris lagi untuk mengukur sisi kanan dan kiri. Biasanya saya ambil dari ketek ya, dengan garis terluar. Oke, ini udah pas. Dan pastikan lurus juga. Setelah yakin posisinya udah benar, kalian bisa langsung ulangi proses seperti tadi. Nah, kali ini saya nggak akan pakai kertas, karena silika ini udah anti lengket. Bisa gunakan kain juga untuk meratakannya. Filmnya ya. Ya, ini baru di press 1 kali. Biar aman dan lebih tahan lama, kalian bisa lakukan pengepresan 2 kali. Masih panas ini kalian bisa tarik-tarik sedikit ini supaya hasilnya lebih lentur ya. Oke, jadi ini kalau ditarik pun dia juga nggak akan crack ya. Panas sekali guys. Oke, jadi ini hasilnya udah jadi seperti ini ya. Ini bagian depannya. Depannya logo kecil dan di belakang desainnya tadi. Oke, mantap ya hasilnya ya. Untuk warnanya bisa benar-benar keluar gitu ya warnanya. Nah, di sini ada desain-desain dengan font kecil nih. Itu juga tercetak dengan sempurna. Oke, jadi gitu dulu videoku kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau cetak sablon DTF. Jadi kalau kalian mau cetak sablon DTF di mana aja, kalian bisa cetak dengan baik dan benar. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dinyalakan tombol lonceng notifikasinya, supaya saya ini juga lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya. Jangan lupa di follow IG ku juga, di Gegavata. Siapa tahu kita bisa berteman dan bekerja sama. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum dan salam kreatif.